Cuman jarang sekali perusahaan sekarang yang memakai seperti itu. Sebenarnya formnya ada, tapi nggak dipakai, batalin aja. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sesi video kali ini saya akan memaparkan, menjelaskan, pokoknya menjelaskan semua tentang faktur pajak. Faktur pajak yang benar itu seperti apa, kapan harus diterbitkan, kapan harus pembetulan, isinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Kita bahas mengenai faktur pajak sesuai Per 03 PJ 2022. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update. Semuanya gratis ya, semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Baik teman-teman semua, serba-serbi faktur pajak. Faktur pajaknya dominan sekali ya untuk perusahaan, karena semua perusahaan terutama PKP itu wajib menerbitkan yang namanya faktur pajak dan juga wajib memungut yang namanya faktur pajak. Nah, ini ada beberapa poin dari saya, sekitar 7 atau 8 perihal faktur pajak ya yang seharusnya dilakukan oleh PKP itu seperti apa. Nah, ini yang pertama, jadi PKP yang menyerahkan BKP dan atau JKP, BKP barang kena pajak, JKP jasa kena pajak, itu wajib memungut PPN. Memungut berarti ya kita memungut PPN-nya ya, kita memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN. Jadi kalau kita udah PKP ini seperti apa Pak? PKP ini beberapa kriteria. Mungkin omsetnya sudah di atas 4,8 M, itu salah satu kewajiban, harus PKP. Atau mungkin dia mengajukan, walaupun omsetnya nggak nyampe 4,8 M setahun, tapi dia mengajukan PKP, nah itu juga bisa. Pokoknya yang jelas, kalau perusahaan statusnya sudah PKP, dia harus menerbitkan yang namanya faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam faktur pajak itu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP. Jadi dalam faktur pajak itu ada keterangannya. Ini transaksi apa sih, jual barang atau jasa. Kalau jual barang, barangnya apa. Kalau jasa, jasanya apa. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini penjualan, namanya penjualan barang. Komputer semisal, jelas komputer merek apa, tipe berapa, terus berapa unit. Nah, ini totalnya. Ini namakan BKP atau JKP, keterangannya dicantumkan ya dalam faktur pajak. Nggak boleh kosong doang, itu nggak boleh, langsung nominal sekian nggak boleh. Dia harus sama keterangan di sini dengan di invoice ya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu faktur pajak yang dibuat oleh PKP. PKP itu pengusaha kena pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP wajib berbentuk elektronik ya. Nah, berbentuk elektronik. Jadi sekarang ya udah lama sih ya. Berbentuk elektronik itu ya seperti ini. Jadi tidak ada lagi namanya tanda tangan. Jadi yang ada hanya barcode otomatis dari e-faktur ya. PKP semua perusahaan itu membuat faktur pajak melalui e-faktur dan tanda tangannya udah melalui tanda tangan digital yang dari awal sudah diajukan di DJP atau di PKP, dan bentuknya seperti ini jadinya, barcode. Jadi nggak ada lagi tanda tangan manual, selamat aman sentosa, tanda tangannya manual, itu nggak ada lagi ya. Yang ada dia berbentuk barcode, yang adalah faktur pajak berbentuk elektronik. Lalu yang keempat itu PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Nah rekan-rekan, kalau sudah buat faktur pajak seperti ini udah jadi nih, udah selesai, udah diserahkan ke klien atau lawan transaksi, ternyata batal. Mungkin barangnya rusak, mau dikembalikan, atau mungkin barangnya nggak cocok, atau mungkin harganya salah, dan lain sebagainya. Yang jelas mau dibatalin, nah itu bisa, tidak masalah ya. Pembatalan atau penggantian. Biasa kalau pembatalan ini ada semacam surat ya, formnya hitam di atas putih, itu ada menjelaskan kenapa batal, itu biasa seperti itu ada. Cuman jarang sekali perusahaan sekarang yang memakai seperti itu. Sebenarnya formnya ada, tapi nggak dipakai, batalin aja. Nanti pas pemeriksaan mungkin akan ditanya, ini kenapa batal? Selama kita bisa menjawab ya tidak ada masalah sih harusnya ya. Harusnya tidak ada masalah. Atau penggantian aja nih, penggantian teman-teman. Faktur pajaknya keliru atau salah,
dibuat saja pengganti. Selama bisa diganti ya ganti aja buat penggantian ya. Jangan dibatalin, pengganti aja. Nanti jadi yang awalnya mungkin 070 itu jadi 071, atau awalnya 010 itu jadi 011. Nah, silakan pilih mau diganti atau dibatalkan. Dua-duanya sah-sah aja sih ya. Dua-duanya sah-sah aja. Oke, next ya, nomor 5. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, berarti pembeli akhir, dalam artian pembeli ini mau pakai sendiri itu barang. Nah, itu kita dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan. Nah, kita lihat di faktur pajak ya. Kalau faktur pajak itu kan kita buat cantum nih, pembelinya siapa ya kan, PT apa, alamatnya di mana, NPWP-nya berapa. Ini kalau yang membeli itu perusahaan dan akan mungkin diproduksi ulang atau akan dijual kembali. Mungkin kalau dia trading, itu kita cantumkan jelas nama, alamat, NPWP, biodatanya lah. Nah, namun kalau dia pembeli akhir atau konsumen, dia mau pakai sendiri. Contoh, saya mau beli televisi di toko ruko-ruko gitulah. Atau beli TV atau beli kulkas, beli elektronik. Berarti kan saya konsumen akhir karena saya mau pakai barang itu sendiri, dipakai sendiri. Nah, itu kita boleh tidak menerbitkan faktur pajak. Ini kan dijelaskan boleh faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas. Nah, itu dalam artian tidak buat faktur pajak, akan tetapi kita buat namanya digunggung. Kalau teman-teman tahu itu digunggung. Harusnya buka e-faktur sih ya, biar lebih detail. Yang jelas itu teman-teman nanti lihat di e-fakturnya itu ada namanya digunggung. Cek aja di induk, ada digunggung. Nah, masukkan saja angkanya di situ. Jadi angka misalnya 15 juta nih. Ya udah, kita masukin aja 15 juta di digunggung itu. Nanti PPN-nya otomatis segini. Seperti itu. Jadi nggak perlu buat faktur pajak. Karena konsumen akhir kan itu banyak, apalagi kayak toko ya, toko-toko. Itu kan penjualannya sehari mungkin sampai ratusan transaksi. Nah, itu nggak mungkin dibuat faktur pajak. Makanya bisa digunggung. Jadi penjualan sehari itu berapa di total semuanya, atau sebulan ya, penjualan sebulan nanti di total semuanya berapa nilai DPP-nya, nilai HPP-nya ini. Nah ya, nilai dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, itu dijadiin satu lalu masukkan di gunggung. Ya, PPN-nya juga akumulasi. Jadi bayarnya langsung seperti itu. Nggak buat lagi faktur pajak ya. Ini kemudahan dari DJP ya, agar tidak repot buat faktur pajak satu-satu. Oke, saya anggap mengerti ya untuk digunggung. Silakan kalau masih ada yang bingung, ya monggo tanya di kolom komentar. Mungkin saya yang bisa jawab atau teman-teman lain yang bisa bantu jawab. Seperti itu ya. Lalu next, nomor 6, faktur pajak itu wajib dilaporkan dalam SPT masa PPN. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa yang DM saya atau yang chat saya itu bingung. Saya dapat faktur pajak nih Pak, saya jual elektronik. Saya kan berarti beli dulu, misal dia beli TV banyak nih, 15 unit, 20 unit, kan dapat faktur pajak. Nah, itu nggak pernah dikreditin sama dia. Jadi nggak pernah dilaporkan faktur pajaknya, jadi hanya jualan aja. Begitu jual juga dia nggak buat faktur pajak, nggak nerbitin faktur pajak, nggak buat faktur pajak digunggung. Jadi ya, padahal dia wajib gitu loh. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua, harus diketahui kalau kita PKP, kita ada kewajiban nerbitin faktur pajak ya, bayar pajak, PPN-nya, dan juga bisa mengkreditkan faktur pajak yang kita terima sebagai kredit pajak jika itu memang memenuhi kriteria pengkreditan faktur pajak. Itu bisa mengurangi PPN yang harus kita setor ke negara. Misal yang harus kita setor ke negara bulan ini 10 juta, nah, karena kita punya PPN masukan 6 juta, berarti kan itu jadi kredit pajak kita. Jadi yang kita setor ke negara itu hanya 4 juta, hanya selisihnya aja. Nggak harus full 10 juta. Nah, karena ada banyak yang seperti itu. Dia setor aja full tiap bulan, padahal dia punya pajak masukan yang bisa dijadikan untuk kredit pajak atau pengurang PPN. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Monggo tanyakan kalau masih bingung ya. Kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Oke, next. PKP dapat mengajukan permintaan data faktur pajak berbentuk elektronik apabila data faktur pajak berbentuk elektronik dimaksud rusak atau hilang. Oke, semisal klien kita udah kita kasih faktur pajak seperti ini, ternyata sama mereka hilang atau robek lah atau basah, cacat segala macam. Jadi bingung, nggak kelihatan nomornya ya, segala macam nggak kelihatan. Ya bisa kita terbitin ulang, bisa cetak ulang, bisa juga mereka langsung ambil di menu pre-populated ya, sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Itu ada di e-faktur menu pre-populated, bisa ambil dari situlah faktur pajak masukan, gampang.
Oke, saya anggap mengetahui. Lalu next, faktur pajak berbentuk kertas, hard copy, dapat dibuat dalam hal terjadi keadaan tertentu. Nah, kalau ini kan faktur pajak elektronik ya, dari e-faktur. Kalau semua PKP harusnya begini, namun ada beberapa perusahaan itu bisa menerbitkan faktur pajak berbentuk kertas, dalam artian bukan dari e-faktur. Jadi dokumen lah, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, itu boleh ya. Boleh selama memenuhi persyaratan dan kriteria. Oke, saya rasa cukup ya, sampai situ. Kurang lebih faktur pajak ini ada di Per 03 PJ 2022 pasal 2 ya, ketentuan perihal faktur pajak ini. Jadi teman-teman bagi yang masih bingung mau ditanyakan perihal faktur pajak, monggo apapun itu tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab, atau teman-teman yang lain yang melihat mungkin bisa membantu menjawab. Agar channel ini bermanfaat ya, jadi wadah kita buat saling tukar pengalaman atau tukar pengetahuan perihal perpajakan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain di Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya, agar kita sama-sama dapat pahala kebaikan menyebar ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.